Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar dan dampak perkembangan teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar. Anggota yang pertama yaitu Aliza Rizka Zuhairiyah, yang kedua saya sendiri, Anissa Triana, yang ketiga Muhammad Fahruzi Qadli, yang keempat Mutia Azizah, yang kelima Siti Asfia, yang keenam Siti Radiati Salima, dan yang ketujuh Safira Nurhanifah. Latar belakang ini akan dibacakan oleh saudari Siti Radiati Salima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radiati Salima. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari tugas-tugas perkembangan anak SD serta dampak perkembangan teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan anak SD. Seperti teman-teman yang dapat bisa lihat, pada layar terdapat 5 poin yang telah disimpulkan oleh kelompok kami, di mana yang pertama adalah perkembangan anak pada usia sekolah dasar, kemudian peran orang tua dan guru, kemudian pembentukan nilai dan karakter anak, yang keempat, tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai, dan yang terakhir adalah dampak informasi teknologi terhadap anak. Nah, teman-teman, pada poin pertama, seperti yang telah kita ketahui, anak itu merupakan individu yang memiliki khusus, yang mana dalam perkembangannya, baik dalam sosial maupun pribadinya, memerlukan bimbingan dan tuntunan. Bahkan, dikatakan pada fase perkembangan anak ini merupakan periode yang paling baik, yang paling bagus untuk meletakkan dasar dan juga anak untuk kehidupannya. Disinilah peran orang tua dan guru sangat diperlukan. Di sini, pada fase anak, atau dikatakan pula sebagai fase usia sekolah dasar, tidak terlepas dari peran orang tua dan juga guru sebagai pendidik. Pada fase ini, anak mulai bergaul dengan teman sebayanya dan mulai mengalihkan perhatian dari hubungan intim antara orang tua dan juga anak tersebut. Orang tua berharap kepada guru untuk menjembatani mereka dengan anak, di mana menjembatani tersebut adalah untuk membentuk nilai dan karakter anak. Orang tua berharap agar anak tidak hanya membanggakan, tidak hanya berguna untuk keluarga, akan tetapi juga berguna untuk bangsa bahkan negaranya. Hal inilah salah satu hal yang memicu adanya tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Pada slide sebelah kiri, teman-teman bisa melihat pendapat dari Happy Gurs tahun 1961, yaitu a developmental task is a task which arises at about a certain period in the life of the individual, yang mana secara keseluruhan artinya adalah tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode tertentu. Dan apabila individu tersebut berhasil mencapainya, berhasil meraihnya, maka individu tersebut akan bahagia. Sedangkan jika sebaliknya individu tersebut gagal, maka mereka akan kecewa, bahkan dicela orang tuanya, bahkan oleh masyarakat sekitarnya. Nah, inilah peran-peran yang harus diemban oleh orang tua, bahkan juga guru untuk mencapai tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh siswa ataupun anak sekolah dasar tersebut. Belum lagi adanya dampak informasi dan teknologi terhadap anak sangat mempengaruhi akan perkembangan anak tersebut pada usia sekolah dasar, baik dampak itu positif maupun dampak itu negatif. Inilah yang melatar belakangi adanya makalah ini, di mana pembahasannya akan dibahas lebih jauh oleh saudara Muhammad Fahruzi Qadli. Dipersilahkan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrud Kadli. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar. Menurut Hapigurs, dalam Haulani, Nepiarni, dan Murni, mengatakan bahwa tugas perkembangan individu adalah tugas yang tampak pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan akan dapat memberikan kebahagiaan, serta memberi kemudahan dalam menjalani tugas-tugas berikutnya. Jika gagal, akan menimbulkan kekecewaan bagi individu tersebut dan mengalami kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Anak yang berada dalam rentang usia 6-12 tahun pada hakikatnya menjalani tugas perkembangan berupa kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai anak sekolah dasar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Safira Nur Hanifah. Saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan anak SD. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama ini, anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Oleh karena itu, pertumbuhan otot dan tulang anak berlangsung dengan cepat. Yang kedua, pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Tugas perkembangan ini, anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri serta lingkungan atau mengetahui akibat yang akan didapatnya jika mereka bertingkah laku yang dapat membahayakan diri dan lingkungannya. Yang ketiga, berkawan dengan teman sebaya. Dengan anak ke sekolah akan menuntut anak untuk melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya. Yang selanjutnya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Usia 9-10 tahun, anak mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan menunjukkan tingkah sebagai perempuan. Demikian pula dengan anak laki-laki. Pada masa ini, anak sudah menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu sesuai dengan jenis kelamin mereka. Selanjutnya yang kelima, belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Masa ini, anak SD sudah mampu membaca dasar dan berhitung. Karena perkembangan kognitif dan biologis anak sudah datang untuk bersekolah, maka anak tetap telah mampu belajar di sekolah dan anak sudah mampu mengenali simbol-simbol sederhana. Yang keenam, pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsep warna, konsep perbandingan, dan lainnya. Selanjutnya, pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Pada usia SD, anak hendaknya diajar mengontrol tingkah laku sesuai nilai dan moral yang berlaku. Anak hendaknya dapat menaati peraturan, menerima tanggung jawab, dan mengakui adanya perbedaan antara dirinya dan orang lain. Selanjutnya, mengembang menghadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Anak telah belajar untuk menyadari keanggotaannya dalam keluarga dan masyarakat sekolah. Anak harus belajar mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam keluarga dan sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Astia. Di sini saya akan membahas tentang peran sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah antara lain: 1. Membiasakan siswa berbudaya salam, sapa, dan senyum. 2. Tiba di sekolah mengucap salam sambil salaman dan cium tangan guru. 3. Menyapa teman, satpam, jual di kantin atau cleaning service di sekolah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi di sekolah antara lain: 1. Tidak adanya atau kurangnya keteladanan atau contoh yang diberikan. 2.
guru yang tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. 3. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif serta untuk pembelajaran. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliza Rifka. Usaha pembentukan watak melalui sekolah secara berbarengan dapat pula dilakukan melalui pendidikan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan pendekatan modeling atau exemplary atau uswah hasanah. Yang kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter atau character-based education. Pembentukan watak dan pendidikan karakter. Satu alternatif yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan sekolah dalam perannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain, yang pertama, pengajaran yang mendidik. Yang kedua, peningkatan dan pemantapan program bimbingan dan penyuluhan BP di sekolah. Yang ketiga, pengembangan perpustakaan sekolah. Yang keempat, peningkatan program pengelolaan sekolah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anissa Triana. Saya akan menjelaskan slide kali ini. Ada Sulhan mengemukakan tentang beberapa langkah yang dapat dikembangkan oleh sekolah dalam melakukan proses pembentukan karakter pada siswa. Adapun langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, memasukkan konsep karakter pada setiap kegiatan pembelajaran. Membuat slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam segala tingkah laku masyarakat sekolah. C. Pemantauan secara kontinu. D. Penilaian orang tua. Strategi pembentukan watak dan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pendekatan normatif, yang kedua pendekatan model, yang ketiga pendekatan reward dan punishment, yang keempat pendekatan suasana belajar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mutia Azizah. Oke, selanjutnya dampak perkembangan teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar. Di era digital ini, semakin banyak anak-anak yang memiliki akses komputer di rumah atau di sekolah untuk banyak hal, dimulai dari mainan komputer atau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan melakukan chatting dan email ataupun browsing di internet. Itu semua merupakan perwujudan kemajuan teknologi yang mengarah anak menjadi generasi perintis, pengguna, dan pecandu teknologi. Pola pembelajaran berbasis teknologi yang berkembang saat ini juga turut serta mengubah perilaku anak. Pola-pola perilaku anak yang terpakat biasanya pasif karena pada internet, dan setiap anak akan terangkat potensi kecakapan dimilikinya. Semakin meningkatnya peran komputer rumah dalam kehidupan anak-anak, dibutuhkan sebuah perhatian khusus. Bagaimana efek dari ini semua kepada anak-anak? Waktu yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk berinteraksi dengan komputer sangat mungkin menggantikan waktu anak-anak yang seharusnya dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan dirinya, baik dalam aspek kognitif maupun aspek motorik. Pada saat memasuki usia sekolah dasar sampai 12 tahun, perkembangan anak sangat cepat, baik itu perkembangan fisik ataupun perkembangan psikologinya. Mereka akan memperoleh keterampilan fisik saat bermain dan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, juga berhubungan antara keluarga serta teman sebaya.
Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang meningkat, anak-anak kadang terlalu sering dengan dunia gadgetnya. Namun, kita sebagai tenaga pendidik harus bisa memahami tentang mana perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sehingga berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak. Yang terakhir, bimbingan dan pola asuh yang benar terhadap tugas-tugas perkembangan pada fase usia sekolah dasar akan membentuk anak-anak yang mandiri dan mampu memilih dan memilah setiap informasi yang beredar, serta dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Next. Jadi kesimpulan dari dampak perkembangan teknologi adalah adanya kekhawatiran yang berlebihan menyangkut penggunaan teknologi informasi oleh anak serta kesalahpahaman dalam memperlakukan teknologi informasi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai tugas-tugas perkembangan anak SD dan perkembangan teknologi dan informasi terhadap tugas-tugas perkembangan anak SD. Salah dan hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.